Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala ma nawa bihi salafuna sholihun wa ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram, khususan ila hadrati Asy-Syaikh Muhammad Hasbullah mu'alifi hadal kitab syai'udillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asrarihi wa adharina barakatihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastahilu lan muhal alaihi ngatasi Allah ta'ala pal adamu sifat adamu orang. Muhal itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi pada Allah. Jadi kalau wajib itu sesuatu yang pasti ada pada zatnya Allah. Kalau muhal itu sesuatu yang tidak mungkin ada pada zatnya Allah. Jadi kalau muhal itu ya sesuatu yang tidak mungkin terjadi pada Allah. Yang pertama adalah adamu ora-ono. Jadi adam itu lawannya wujud. Karena sifatnya Allah itu wujud, ada. Adapun bentuk zatnya bagaimana itu kita tidak perlu tahu, tidak bisa tahu. Karena itu sangat kesulitan kalau kita untuk memahami itu. Jadi Allah itu wujud ada, wajibnya. Ya, muhalnya adalah atau yang tidak mungkin adalah Allah itu tidak ada. Allah itu tidak ada. Wal khutusulan anyar teko atau makhluk. Allah itu ini lawannya adalah al-qidam. Qidam itu sifat wajibnya Allah. Qidam itu yang maha dahulu atau yang menciptakan. Sedangkan hudus itu adalah baru atau yang diciptakan. Jadi qidam itu khaliq, zat yang menciptakan, sedangkan hudus itu adalah makhluk, orang yang diciptakan. Jadi tidak mungkin Allah itu kok sifatnya hudus atau makhluk. Karena Allah itu sifatnya adalah qidam, sang pencipta, bukan makhluk, bukan orang yang diciptakan. Jadi itu muhal, sesuatu yang tidak mungkin ada pada zatnya Allah. Karena Allah itu adalah sang pencipta. Wal fana ulan rusak. Ini adalah lawannya sifatnya Allah al-baqa. Allah itu yang wajib, sifat wajibnya adalah baqa. Baqa itu tetap, tidak berubah, tidak rusak, tidak hancur. Sedangkan fana itu hancur, rusak atau hilang. Jadi kalau bisa berubah, jadi kecil, muda, tua, mati, itu makhluk. Sedangkan Allah itu tidak. Allah itu sifatnya baqa, artinya tidak berubah. Bahkan ketika seluruh dunia ini hancur, ya hanya Allah yang tidak hancur. Karena Allah adalah sang pencipta. Wa mumatsalatuhu lan oleh madani Allah Ta'ala di syai'in maring suwi-suwi min khalqi saking makhluk Allah. Sifat muhalnya Allah lagi atau yang tidak mungkin
berada pada zatnya Allah adalah Allah itu sama dengan makhluknya. Ini lawannya sifat wajibnya Allah dan mukhalafatul lil hawadis. Jadi Allah itu sifatnya adalah mukhalafatul lil hawadis. Allah itu pasti beda dengan makhluknya. Tidak mungkin Allah kok sama dengan makhluknya, itu tidak mungkin. Maka ketika kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasakan sesuatu, maka itu pasti bukan Allah. Karena Allah itu pasti beda dengan makhluknya. Kalau sama-sama Allah itu mempunyai sifat maha melihat, itu pasti beda dengan melihatnya makhluknya. Kalau makhluk itu melihat butuh mata, Allah itu tidak butuh itu. Kalau makhluknya itu mendengar butuh telinga, Allah itu tidak butuh itu. Jadi Allah itu walaupun maha melihat, walaupun maha mendengar, tapi cara mendengarnya Allah, cara melihatnya Allah, dan cara berbicaranya Allah itu pasti beda dengan makhluknya. Tidak akan sama. Jadi itu sesuatu yang muhal atau sesuatu yang tidak mungkin kalau Allah itu sama dengan makhluknya. Waftiqaruhu lan oleh butuh Allah ila dzatin maring zat au mujidin to kang maujudake. Sifat muhalnya Allah lagi atau yang tidak mungkin terjadi pada Allah, bahwa Allah itu butuh pada zat selain Allah. Allah itu butuh pada zat yang membantu pekerjaannya Allah. Jadi Allah itu dalam menciptakan dunia dan seisinya ini tidak butuh bantuan. Nah, ini bertentangan dengan sifatnya Allah, qiyamuhu binafsih. Allah itu dalam melakukan pekerjaan semua ini adalah cukup dengan Allah sendiri. Nah, tidak butuh orang lain. Jadi itu sifat yang muhal atau yang tidak mungkin terjadi. Allah butuh pada zat yang lain. Wala yakuna wahidan lan yen ta ora ana sapa Allah iku wahidan siji fi dzatihi dalam dzati Allah, au sifatihi atau sifati Allah, au afalihi atau pira-pira penggaweane Allah. Sifat yang muhal lagi atau yang tidak mungkin terjadi pada Allah adalah Allah itu tidak satu dalam zatnya. Allah itu tidak satu sifatnya. Jadi kalau ini bertentangan dengan sifatnya Allah yang wahdaniyah. Wahdaniyah itu Allah itu zatnya ya satu. Tidak tersusun beberapa bagian, tidak. Dan Allah itu ya satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maka tidak mungkin kalau Allah itu kok zatnya ada 2 atau 3, tidak mungkin. Itu sifat yang muhal. Juga secara sifat Allah itu juga tidak ada yang, Allah itu juga satu. Jadi hanya Allah yang mempunyai sifat qidam, baqa, sama, basar, kalam itu hanya Allah. Nah, yang mempunyai sifat seperti itu. Tidak ada orang yang bisa menyamai sifatnya Allah. Itu tidak mungkin terjadi. Au afalihi. Nah, jadi salah satu sifat muhalnya Allah adalah Allah membutuhkan bantuan ketika melakukan pekerjaan seperti
membuat dunia seisinya ini, membuat langit seisinya ini, itu hanya Allah sendiri. Yang melakukannya itu semua adalah Allah sendiri. Jadi sifat yang muhal atau tidak akan mungkin terjadi ketika Allah dalam melakukan pekerjaan ini membutuhkan zat selain Allah. Maka nafa'ana Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.